Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Nanti kita mengukur dengan Mister horizontal ini teman-teman ya. Kita akan bisa melihat ya, posisi ini akan lebih tinggi daripada saddle. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali di sini dengan Danis Bike. Teman-teman, kemarin saya baru saja melaksanakan perjalanan ya cukup sedang lah, jarak sedang gitu, 130 km ya menuju tempat wisata teman-teman. Tempat wisata yang ada di Cilengsi. Di situ ada namanya Little Ubud. Nah, kita punya nuansa Bali di daerah Jawa Barat teman-teman. Jadi kemarin bukan hari libur sehingga saya hanya berenam aja di sana. Cukup bagus teman-teman. Nah teman-teman, dalam perjalanan ada satu teman saya yang mengendarai sepeda lipat ya. Nah kebetulan stangnya itu, posisi stang ya, stang ini ya, itu lebih rendah dari jok ya. Ya kalau rendah dari jok itu sifatnya negatif teman-teman. Nah teman-teman, itulah teman-teman ya, suatu kekurangan ya, atau kita harus menerima akibatnya. Jadi pada saat selama perjalanan, teman saya itu sering teman-teman melepaskan genggamannya ya, karena kesemutan teman-teman. Kesemutan yaitu suatu gejala yang umum teman-teman ya, terjadi kepada teman-teman yang goes. Nah kenapa teman-teman terjadi itu? Ya teman-teman, kembali lagi teman-teman. Kita bukan akan membahas mengenai posisi ya, posisi stang yang ada di bawah saddle ya, karena itu merupakan gejala utama ya. Tetapi ada hal yang lain teman-teman. Yang penting juga yang barangkali itu bisa mengurangi lah teman-teman, mengurangi gejala kesemutan dari pegoes yang melaksanakan perjalanan, terutama yang perjalanan jauh teman-teman, yang lebih barangkali di jalan lebih dari 8 jam sehari ya, itu akan terasa sekali. Pada saat touring ya, kita posisinya sering kesemutan teman-teman. Itu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kembali lagi ya, kita akan memberikan judul ya mengenai yang cukup menarik teman-teman. Mungkin kita tidak membahas mengenai sumbernya ya, tapi sumber utama terus terang teman-teman. Ya ini teman-teman, ini itu pemilihan jenis hand grip ya. Ini sebagai alternatif. Ini yang kedua teman-teman dari judul ini. Ya, yang kedua. Nah, setelah upaya pengaturan posisi stang dan saddle positif. Nah, ini teman-teman. Jadi, untuk menghindari kesemutan itu, utamanya ya, kita harus memposisikan ya stang ini ya terhadap saddle itu posisi yang positif, teman-teman. Paling tidak kita menentukan posisi stang ya. Ini positif, teman-teman, terhadap saddle. Artinya, ketinggian stang ini lebih tinggi atau lebih atas daripada saddle. Nanti kita mengukur dengan Mister horizontal ini teman-teman ya. Kita akan bisa melihat ya, posisi ini akan lebih tinggi daripada saddle. Seperti itu teman-teman. Dia ada ketinggian lebih ya, positif ya. Nah ini teman-teman. Jadi salah satu upaya ya yang utama ya untuk menghindari kesemutan itu, posisi stang ya itu harus lebih tinggi dari saddle, atau minimal posisi stang itu 0 ya, rata dengan saddle. Itu teman-teman. Nah setelah upaya itu kita lakukan ya, baru teman-teman. Nah, yang menjadi judul hari ini teman-teman. Oke, jadi akan saya mencoba teman-teman ya, sebagai alternatif kedua ya, upaya mencegah kesemutan itu dengan ya, mencegah tapak tangan ya kesemutan dengan memilih hand grip yang tepat. Ini teman-teman, hand grip yang tepat. Nah, kembali lagi teman-teman, sebagai pegoes kita umum ya, kita memiliki berbagai jenis hand grip ya. Ini yang bentuknya standar bulat ya.
Oke, ini ada bentuknya gepeng ya. Gepeng atau pipih ya, pipih. Istilahnya pipih atau apa goes bilang istilahnya golok ya. Nah, ini juga ada berbagai bentuk yang lain. Ini yang bentuknya yang ujungnya aja, pipihnya. Nah, ini yang pipih ya. Juga punya kontur teman-teman. Kontur yang cukup lumayan ya. Ini nyaman ya untuk telapak tangan ya, telapak tangan pangkalnya ya. Dan juga bertaduk teman-teman. Oke teman-teman, perlu kita tinjau dulu teman-teman ya sebelum kita lanjut ke aplikasi ya mengenai berbagai jenis dari hand grip ini ya. Oke, pertama yang bentuknya ini bulat teman-teman ya, bulat silindris ya. Nah di sini ada tabel yang kita upayakan untuk membahas ya. Ini ada jenis hand gripnya, ada penggunaan, ada aspek manfaat teman-teman. Kenapa aspek manfaat ini? Nah ini yang terakhir teman-teman. Bagaimana dia bentuk ini akan mempengaruhi mencegah terhadap kesemutan. Nah ini pengaruhnya besar sekali. Dan dari hanya bentuk ya, bentuk hand grip ya, yang bulat ya, dan yang gepeng atau pipih. Ini akan berpengaruh sekali kepada pencegahan terhadap gejala kesemutan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai yang bulat teman-teman ya. Yang bulat ini ya, bulat silindris ini ya. Ini penggunaannya itu untuk umum ya, untuk semua jenis sepeda yang non road bike ya. Nah, kalau kita tahu bahwa road bike itu memiliki stang sendiri yang sifatnya di wrapping ya, di wrapping sehingga tidak menggunakan hand grip ini, di wrapping ya. Nah ini yang non road bike. Nah begitu juga ini digunakan khusus teman-teman ya. Penggunaannya untuk MTB, BMX ya, dan Sally internal gear. Nah ini digunakan ada sebabnya teman-teman ini. Oke, jadi MTB, BMX dan Sally internal gear ini khusus ya peruntukannya itu ya, dia memilih hand grip ini bentuknya bulat. Nah, kenapa bentuk bulat ini digunakan secara umum ya? Karena ini mudah digenggam ya teman-teman. Jadi kita memegang ini ya, kemampuan kita untuk memegang ini ya mudah ya. Dan ke berbagai arah kita akan bisa memegang ya. Ini mudah sekali. Kemudian khusus untuk penggunaan di MTB, BMX yang saya internal gear ya, itu tidak boleh bentuk lain teman-teman. Tidak boleh gepeng ya ini ya di internal gear ya, karena memang ada suatu tujuan teman-teman ya. Gunanya di MTB ini ya itu ditujukan untuk kekuatan memegang stang. Nah, MTB itu harus betul-betul stang itu tuh dipegang dengan penuh. Jadi lingkaran hand grip ini harus dipegang dengan jari-jari seperti penuh supaya kuat gitu memegangnya. Ya, di samping itu ada fleksibilitas ya memegang ya berbagai arah ya. Dia mudah mengendalikan stangnya dengan mudah dengan memegang hand grip yang bulat. Nah, ini alasannya penggunaan untuk MTB, BMX dan seri internal gear. Nah, cuma teman-teman ya, khusus untuk stang ya, yang dibalut atau menggunakan hand grip bulat ini ya, itu pencegahan terhadap kesemutannya ini ya, baik yang untuk yang di umum, sepeda umum, baik itu yang MTB ini, Sally dan internal gear dan BMX ini, ya pencegahan terhadap kesemutan itu sangat kurang teman-teman. Karena apa teman-teman? Pada saat kita memegang ya, terutama ini ada tekanan badan ya ke sini ya. Dia akan menekan bagian telapak tangan pangkalnya ini. Pada saat menekan ya, penekanan ini tidak berpindah-pindah dalam waktu yang lama, ini akan mengunci atau mengurangi aliran darah ya ke daerah sini, di jari-jari sini, sehingga semuanya di sini aliran darah itu kurang ya, sehingga gejala kesemutan ini akan terjadi teman-teman. Nah maka itu saya bilang bahwa proses pencegahan kesemutan awal itu kita bantu ya dengan tekanan yang kurang, yaitu dengan membuat posisi stang itu ya, di mana ada hand grip ini itu lebih tinggi sehingga penekanannya berkurang. Oke teman-teman. Nah pencegahan untuk selanjutnya ya, ini bisa dengan bentuk yang pipih seperti ini, pipih ya. Kita hand grip yang pipih ya, bedanya ya. Nah kita uraikan kembali teman-teman. Untuk yang pipih ini ya, penggunaannya itu untuk ini sepeda, semua jenis sepeda nih teman-teman ya, semua jenis sepeda ya. Untuk pencegahannya ini dibilang pipi karena memang dipegangnya akan lebih nyaman teman-teman ini. Nah gitu loh, tapak tangan juga akan
lebih merata ya ke permukaan dari hand grip ini ya, dan terasa lebih nyaman gitu daripada bulat. Tapi kemampuan pemegangannya agak berkurang teman-teman. Nah ini digunakan untuk semua jenis sepeda. Semua jenis sepeda yang non MTB ini, BMX, Sally, dan internal gear yang non ini. Karena ini dikhususkan ya dengan bentuk yang bulat, dengan tujuan kekuatan memegang stang dan fleksibilitas genggaman, oke teman-teman. Nah, aspek manfaatnya apa dengan bentuk yang pipi ini? Yaitu apa? Dia nyaman, digenggamnya lebih nyaman teman-teman. Tuh seperti itu. Jadi nyaman ya. Di sini tadi ada tekanan ke sini, tekanan itu lebih merata ke seluruh bagian dari tapak tangan ini. Lebih merata, tidak terkonsentrasi seperti hand grip yang bulat. Nah, seperti ini. Hand grip ini bulat, tekanan ini akan terkonsentrasi ke bagian satu bagian aja ya, satu garis lain ini. Kalau dengan yang pipi ya, konsentrasi tegangan itu terbagi merata. Nah, kepada semua telapak tangan. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi aspek manfaatnya ini ya, nyaman digenggam dan konsentrasi tekanan di tapak tangan berkurang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, inilah salah satu cara ya kita untuk mengurangi gejala kesemutan ini. Jadi sehingga pencegahan terhadap kesemutan ini ya untuk yang pipi ya, yang terutama yang ini ya, dan bentuk yang lain barangkali yang bentuknya agak di pinggir ini agak lumayan teman-teman, agak mengurangi lah ya, mengurangi gejala kesemutan. Oke teman-teman, ada lagi satu bentuk ya temannya, yang pipih ya dan bertanduk. Nah bahkan bentuknya ini sangat ergonomis sekali terhadap bentuk tangan kita gitu loh. Di sini ada cekukan demikian rupa dan sini ada tanduk. Nah inilah yang paling ideal teman-teman. Nah berikut juga ini dilengkapi dengan sarana baut sehingga dia tidak mudah terpelintir. Nah ini diikat dengan baut ya, dengan baut sini sehingga dia punya kemampuan duduk ya di stang itu dengan kokoh gitu loh. Sedangkan pada bentuk yang ini ya itu tidak ada bautnya teman-teman. Ada bautnya. Bahkan juga ada yang ada bautnya. Harganya lebih mahal, termasuk yang gepeng ini juga ada yang dilengkapi dengan bautnya teman-teman. Nah kembali teman-teman, khususnya untuk yang bertanduk ini ya, nah ini pilihan utama teman-teman untuk pegawai yang, nah ini penggunaannya untuk yang sepeda touring gitu ya, hybrid ya. Ini juga ada yang road bike yang flat bar nih. Nah begitu juga yang jenis gravel yang flat bar. Yang umumnya sepeda jenis-jenis ini ya digunakan untuk perjalanan jauh, di mana posisi stang itu ya kita genggam ya dalam waktu yang lama gitu loh. Nah gunanya ini. Nah kenapa dia agak istimewa ya? Karena pada saat kita dalam posisi terus-menerus begini, ini pun udah cukup mencegah ya, dan kita bisa berpindah-pindah teman ke sini gitu loh. Sehingga peredaran darah itu memberi kesempatan kepada peredaran darah untuk mengalir ke seluruh bagian tangan ini, tapak tangan ini. Jadi kita bisa begini ya, dan mengambil posisi yang berbeda-beda gitu loh. Ini salah satu pencegahannya. Nah, bentuk yang tanduk ini ya, bisa juga kombinasi teman-teman. Yang bentuk tanduk ini ya, itu sebagai tambahan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini bentuk pipi ya, ini ada tanduk tambahan. Ya, fungsinya sama juga ya, untuk mencegah ya gejala kesemutan dengan kemudahan memindahkan posisi tangan di sini dan di sini. Oke teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah balik lagi ke table ini ya. Nah bagaimana efek manfaatnya ini? Manfaatnya ini ya jelas ini lebih nyaman digenggam ya. Mungkin di sini pakai lebih ya. Ini nyaman digenggam lebih ya. Nah ini ada punya kelebihan ya. Lebih ya. Nah oke lebih nyaman digenggam ya. Nah, fleksibilitas mengubah posisi tapak tangan yang seperti saya tadi sampaikan, nih bisa pindah-pindah ya posisinya seperti ini ya. Nah, tapak tangan juga dengan posisi yang berpindah-pindah ya. Ya, ini tangan juga tidak pegal teman-teman, tidak bosan dan pegal, jadi menghindari kondisi tubuh yang agak lelah gitu. Karena ini memang dibutuhkan untuk perjalanan jauh. Nah, fungsi yang lain tanduk ini teman-teman ya, ini untuk penahan tubuh saat nanjak. Nah, pada saat nanjak ya, kita membutuhkan suatu genggaman yang lebih kuat, tidak hanya begini. Posisi begini kurang nyaman untuk nanjak ya. Nah, pada saat nanjak itu kita memegang tanduk teman-teman.
Jadi kita kalau saya peragakan seperti ini teman-teman, kita memegang tanduk seperti ini, nanjak gitu, genggam seperti ini, kita tarik badan ke depan ya, itu akan lebih kuat genggamannya daripada begini. Posisi gini kurang nyaman teman-teman. Jadi pada saat posisi kita pegang tanduk, seolah tanduk itu kita tarik ya, tarik ke badan ya, dan untuk memudahkan kita menyeimbangkan badan sehingga badan depan tidak terangkat. Nah gitu loh teman-teman. Posisi tanduk itu bukan hanya posisi ini aja, tapi juga pada saat nanjak ya, kita tarik ya badan ke sini dan untuk menstabilkan badan supaya badan lebih ke muka. Nah itu teman-teman. Oke teman-teman. Nah kurang lebih begitulah ya penjelasan manfaat, aspek manfaat. Nah ini teman-teman, pencegahan terhadap kesemutan ini. Nah ini the best teman-teman. Ini paling baik ya untuk yang stang ya, yang memiliki tanduk ini. Itu paling baik dari segala aspek, paling baik ini ya. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk sepeda. Nah ini jenis MTB, BMX, Shelly, internal gear ya. Ini memang beda ya, konstruksinya beda teman-teman. Pada saat kita lihat Shelly internal gear ya, nah ini memang posisi shifternya ini ada bentuknya seperti ini. Jadi nggak mungkin di sini diberi fasilitas, diberi hand grip yang gepeng, apalagi bertanduk teman-teman, karena bentuknya begini. Terkecuali bentuknya yang shifter seperti yang lain, itu bisa diberi stang bertanduk atau yang pipih seperti ini. Oke teman-teman, kembali lagi ke sini ya. Nah ini ideal ya. Jadi sepeda jenis yang MTB ini ya, kenapa bentuknya silindris ini? Ya tadi yang kedua teman-teman, andai kata diberikan bentuk yang gepeng ya, dia tidak memiliki fleksibilitas ya untuk menghandling keadaan di medan, karena medannya kan medan off-road ya, dia harus cepat ya, akan cepat berpindah-pindah seperti begini begitu ya. Kalau tanduk ya ini agak sulit berpindah-pindah seperti itu ya. Ini untuk perjalanan jauh, nah fungsinya beda ya. Apalagi yang ada tanduk seperti ini menghalangi teman-teman fleksibilitas. Dan pada saat kita nanti mengendarai ini bisa tersangkut teman-teman, sangkut pinggiran ranting pohon atau apa, dan berbahaya kita pada saat off-road itu. Jadi tidak direkomendasikan untuk yang bertanduk ini untuk sepeda yang MTB ini seperti ini. Oke teman-teman, ini sesi pertama ya. Nanti saya akan lihat gimana aplikasinya di setiap sepeda ini. Berikut teman-teman, cara membuka membuka dan memasukkan kembali hand grip ini ya ke stang. Karena yang tidak menggunakan skrup baut itu ya, ini keras sekali teman-teman. Bagaimana caranya nanti akan saya peragakan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ya melihat aplikasinya ya. Tiap-tiap hand grip ini tentunya kita aplikasikan pada sepeda yang tepat teman-teman. Kita mulai teman-teman dengan hand grip yang buat dari karet ini ya, untuk sepeda MTB teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sepeda MTB ya. Nah kita gunakan sini ya, gunakan hand grip yang bulat teman-teman. Bagaimana ya fleksibilitas ini, andai kata kita mengendarai ini akan baik sekali teman-teman ya, akan baik sekali menghandlingnya ya. Nah seperti itu teman-teman, kita handling baik sekali ya, sehingga kita ada kemudahan untuk melepaskan, memegang juga kuat sekali ya. Inilah MTB ya, sepeda MTB ya. Ini hand grip seperti ini bulat ya. Jangan diberikan hand grip yang gepeng teman-teman. Ya tapi ya, kembali lagi, MTB itu bukan untuk sepeda di road. Balik lagi ya, kalau memang sepeda ini multi-purpose untuk di road, ya mungkin yang gepeng ya. Tapi saya tidak rekomendasikan yang gepeng ini pada sepeda untuk MTB. Walaupun itu bisa juga digunakan untuk road, harus menggunakan ini. Karena pada saat kita off-road juga waktunya juga teman-teman pendek teman-teman, nggak begitu lama seperti jalan antar kota, antar provinsi ya, keluar daerah gitu teman-teman. Ya paling lama di off-road ya mungkin sekitar 3 jam lah ya. Tapi kalau sepeda perjalanan jauh itu bisa lebih dari 8 jam teman-teman. Maka itu kita gunakan yang untuk mencegah kesemutan itu ya yang gepeng gitu loh. Nah kembali lagi, pada saat kita mengendakan off-road ya, tangan kita juga tidak tetap seperti ini teman-teman. Kita berubah-ubah posisinya, karena medannya ya macam-macam kan, sehingga dengan bentuk yang seperti ini juga akan terhindar gejala kesemutan di sepeda MTB. Nah seperti itu alasannya ya. Nah kedua, sepeda yang menggunakan hand grip bulat itu ya, itu sepeda ini tadi yang saya sampaikan nih,
sepeda Shelly ya, sepeda sepeda lipat ya ini ya, yang shifternya ini muter di sini ya, berputar di sini sehingga digunakan ini. Jadi umumnya Shelly ya ada juga yang Shelly untuk pejalan jauh mungkin berbeda lagi teman-teman ya. Ini perlu yang gepeng bahkan bertanduk, oke aja. Oke. Yang selanjutnya teman-teman untuk sepeda BMX ini, nah ini juga wajib teman-teman ya menggunakan handgrip bulat karena memang ini untuk action ya, atau mungkin untuk sepeda yang akrobatik ya tipe MTB, tapi untuk akrobatik juga sama. Ini saya tidak ada contohnya ya, itu juga menggunakan handgrip yang bulat seperti ini. BMX apalagi teman-teman ya, itu sepeda akrobatik, sepeda action ini ya, selalu dia harus fleksibel, tidak boleh menggunakan handgrip yang gepeng karena pada saat akrobatik itu juga kan hanya butuh waktu sebentar ya, tidak ada penekanan lama yang menyebabkan ini kesemutan teman-teman. Oke, itu ada 3 contoh ya, 4 sama yang tadi sepeda MTB akrobatik ya untuk yang bulat. Selanjutnya teman-teman untuk yang gepengnya, gepeng ya, yang pipih ini ya, aplikasinya ya macam-macam teman-teman ya. Ini untuk sepeda-sepeda yang biasanya digunakan dalam waktu yang lama gitu. Nah ini contoh teman-teman. Ini karena sering digunakan dalam kota ya. Ini juga bannya sudah diganti sama ya saya ganti ini. Bannya ini juga ban sedikit halus ya. Ini juga agak gepeng. Ini untuk menghindari teman-teman. Menghindari. Jadi sepeda ini udah semi untuk sepeda perjalanan jauh juga bisa nih teman-teman. Jalan jauh, jalan road ya. Sehingga di sini diganti bentuknya yang pipih ini. Oke teman-teman. Untuk yang agak umum ya. Baik lagi teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini ada sepeda khusus sepeda yang road ya, tapi yang race bar-nya tidak terlalu tinggi teman-teman seperti ini. Nah ini karena ini sering digunakan untuk perjalanan jauh yang lama, yang antar kota antar provinsi ya, ya kewajiban teman-teman ya menggunakan handgrip yang tipis seperti ini ya. Nah ini kebetulan langsung ya digunakan handgrip yang ada tanduknya seperti ini. Nah ini ideal sekali teman-teman. Andai kata kita menggenggam ya, demikian rupa. Aduh, ini nyaman sekali teman-teman ya. Nyaman dan terasa ya bahwa tapak tangan di sini ya seolah-olah ada celahnya di sini, duduk di sini di lekukan ini. Nah, enak sekali teman-teman. Ini di sini lekukan ini, ke sini ya, duduk sekali, enak sekali ini. Nah, ini sering saya bawa kemana-mana ini enak gitu loh dan tercegah. Kadang-kadang saya bosan saya ke sini gitu loh kan. Nah, inilah ya, enak nih. Nah kebetulan adalah sepeda lagi nih, ini untuk yang flat bar yang bisa untuk jalan jauh. Ini ada sepeda touring. Nah sepeda touring ini ada handgrip yang bentuknya pipih ya. Nah ini seperti ini, pipih seperti ini. Tetapi ini dengan klem ya, di baut sini sehingga kokoh ini. Agak lebih mahal sedikit harganya ya, ketimbang yang tadi ini dimasukkan dengan sabun ya ke sini. Ini udah diklem. Nah untuk memenuhi syarat bahwa ini nyaman ya dengan berbagai posisi, ditambahkan ini tanduk yang terpisah dari handgrip ini. Nah inilah posisi yang ideal, cuman tidak senyaman ini posisi agak menonjol sedikit bulat ya. Begitu juga ini tanduknya agak pendek, begitu juga sepeda touring yang kedua ini ya, ini lebih panjang. Nah ini lebih bagus teman-teman, tanduk ini panjang sehingga posisi ini bisa lebih fleksibel ya pemegangannya. Bahkan sepeda yang touring yang jarak jauh juga itu biasanya ada semacam stang ya, yang kupu-kupu. Dulu pernah saya sampaikan ya, untuk kupu-kupu. Nah inilah yang ideal ya, ideal untuk perjalanan jauh. Ini juga mengurangi ya, bentuk gepeng ini mengurangi kesemutan. Oke selanjutnya teman-teman, mengenai hal-hal yang lain ya berkenaan dengan ini ya, berkenaan dengan pemasangan ini ya, ada suatu hal yang kadang-kadang salah ya. Saya banyak menemui kasus pada saat ini dipasang kembali tetap menggunakan sabun atau bahkan dilincirkan dengan oli. Waduh, dengan apa ya sedikit itu ya semacam minyak gitu ya. Ini meluncur teman-teman, terpelintir ya. Nah ini akan saya coba memperagakan bagaimana membuka ini ya, dan nanti masukkan kembali teman-teman. Oke nanti ada peragaan teman-teman. Teman-teman, untuk suatu kemudahan ya membuka ini ya. Kalau andai kata ini kita
langsung ada penutup, sini ada lubangnya ya. Sehingga ada lubangnya ya. Dan kondisi ini sebetulnya andai kata di bengkel atau di ini sepeda ya, ini bisa ditiup teman-teman bolong ini ya dengan kompresor ya, ini ditahan di sini ya. Ini aliran angin tuh ke sini teman-teman, sehingga dengan mudah terbuka gitu loh. Terbuka dengan tekanan kompresor ke lubang ini. Tekanan angin yang menyebabkan dia mengalir ke sini sehingga ini mudah terbuka gitu. Oke, itu cara pertama ya. Nah, yang kedua nanti akan sepedakan itu cara konvensional, itu membuka dengan melumasi dengan shampoo atau sabun cair. Teman-teman, biasanya kita tuh memiliki ini yang bolong teman-teman, yang bolong ya. Kita ada tutupnya ya. Nah, kadang-kadang tutup ini tuh pada saat dimasukkan ya ke dalam sini tuh lubangnya itu terlalu sempit teman-teman. Sehingga ini tidak dapat masuk dengan sulit ya. Kita bisa akalin teman-teman ini. Kali ini ya. Kita ini sulit karena ininya mungkin lubang ini terlalu besar ya ininya ya. Nah, ini terlalu sulit ya. Kita bisa masukkan dengan mudah ini. Nah, ini dengan mencuak teman-teman. Mencuak ini ya. Nah, kita cuak dengan cutter ini ya. Dari 4 sisi teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, kita buatlah celah di sini ya kurang lebih sini 30 derajat ya. Nih sini. Nah, ini celah. Nah, sehingga sini ada celah teman-teman. Nah, celah ini kita bikin 4 sisi. Nah, 1, 2, sini satu lagi ya. 4 sisi gitu loh. Sehingga ini mengurangi kemampuan tekanan ini ke bagian dalam silinder, bagian dalam dari stang. Nah, itu teman-teman. Nah, kita bikin cuak. Itu ada 4 sisi ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan memudahkan teman-teman. Trik ini ya tadinya saya tidak tahu ya. Saya akal-akalin aja gitu loh. Jadi ini memudahkan, nanti kata stangnya itu bentuknya itu bukan bentuknya ya. Tebal ya. Silindernya tebal. Nah, seperti itu ada 4 sisi ya. Nanti akan lebih mudah dia masuknya ke dalam. Seperti inilah. Nah, kita bentuk di sini ya. Karena lebih persisi ini kurang lebih 60 derajat lah, 3 sisi ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu. Oke, tuh. Ini ada 4 sisi yang ada coaknya. Ini akan lebih mudah dimasukkan ke dalam bagian dalam ini, stang ini. Nah, ini akan lebih mudah dimasukkan ke dalam sini. Nah, lebih mudah daripada tadi sebelumnya. Oke teman-teman, kita sekarang akan memperagakan ya, membuka ini ya dengan air sabun teman-teman. Oke teman-teman, kita posisikan sepeda ini ya. Ini kita posisikan. Nah, karena ini kita susah menarikin teman-teman ya, kita nggak usah ragu-ragu teman-teman. Posisikanlah sepeda ini mendatar ya, ditidurin aja teman-teman ya. Nah, tidurin itu ya. Nah, kita nanti akan kita buka ya dengan mudah, kita tekan sini, tarik gitu ya. Oke, saya membutuhkan alat bantu ya. Ini teman-teman, bantunya ini. Ini ada cairan sabun cair ya, kita campur dengan air ya. Kemudian ada air untuk menyuci ya. Kemudian ada lap ya. Nah, dan ada obeng. Oke teman-teman, kita peragakan ya. Gimana dia mencabut ini ya. Nih. Cabut ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, kita ini kan dengan obengnya teman-teman ya. Obengnya kita sodokkan obeng ya. Nah, oke. Nah, kita nih sabun teman-teman. Sabun cair ya, saya masukkan ke dalamnya. Masukkan ke dalam sehingga ini bisa. Nah, ini terbuka teman-teman. Tuh, teman-teman ya. Terus ya, kita goyangkan ini. Nah, ini teman-teman. Supaya dia bisa terbuka dengan baik ke seluruh bagian ini. Ini keras sekali teman-teman. Ini nggak akan mungkin ya. Ini terbuka tanpa kita masuki cairan sabun cair. Nah, jadi bagian dalamnya juga ini akan kurang ya. Nah, coba kita setelah ini agak lebih mudah ya. Ini kita cabutnya teman-teman dengan cara ya kaki kita sebelah kanan di sini ya, nahan ya. Nah, kita cabut ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, udah teman-teman tuh. Andai kata kita posisi sepeda ini tegak ya, wah itu kita susah gitu loh. Ini akan mudah sekali seperti ini. Inilah triknya. Nah, pada saat kita misalnya udah membuka ini dan lain-lain, kita akan masang kembali teman-teman ya. Itu jangan salah teman-teman.
Ini mesti dihilangkan sabun ini karena ini licin ya, kayak lendir ya, licin ya. Nah, kita harus hilangkan dengan cara mencucinya. Ini cucinya air bersih, kita betul-betul ya. Ini bersih ya. Sehingga ini tidak mengandung sabun. Nah, oke. Bagian yang tadi juga kita ini harus bersih teman-teman ini. Nah, ini jangan mengandung sabun dan minyak. Nah, teman-teman, oke. Teman-teman, jadi air itu ya pada saat nantinya di dalam sini ya, ini cukup dengan air basah kita ini aja. Nah, ini kita masukkan lagi teman-teman. Ya. Nanti dia air juga mempunyai kemampuan semacam peluncur tapi nggak permanen ya. Nanti dia akan menguap. Pada saat dia menguap ya dan keluar ke sini, dia akan keras teman-teman. Nah, ini hanya air aja teman-teman ya, jangan ada sabun atau gejala pelisin lainnya. Nah, kita tekan aja teman-teman ini, tekan dengan rupa ya, nih seperti itu teman-teman, tekan ya, tuh. Nah, inilah tekan sampai masuk ke dalam teman. Ini kita goyang-goyangkan juga. Nah, itu memangnya agak keras teman-teman ya, memang harus keras. Kalau enggak nanti dia mudah melintir. Nah, oke teman-teman, nah seperti itu teman-teman tuh lihat. Nah itu. Itu selesai ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau udah selesai nanti akan kita kerjakan satu lagi teman-teman, sama aja teman-teman ini. Nah, kalau udah selesai ya ini kita tutuplah ini ya dengan tadi yang kita bikin tadi itu. Tutuplah ya, tutuplah ini teman-teman. Nah, oke. Beres teman-teman ya. Kita samakan. Nah, ini keras teman-teman tuh. Tidak mudah melintir ya, walaupun ini belum kering ya, tapi udah mempunyai kemampuan untuk memegang ini sehingga ini tidak mudah melintir. Yang paling bagus sebenarnya terus terang ya, ini yang memakai klem ya dan disekrup itu. Tenaganya agak sedikit mahal ya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, inilah caranya. Selesai ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi. jadi kesemutan itu gejala umum yang terjadi untuk teman-teman pegoes yang melaksanakan perjalanan jauh ya. Tapi saya heran gitu loh, kenapa mereka tidak tergugah ya untuk mencari tahu dan memperbaiki penyebabnya itu loh. Saya kadang-kadang mereka mengabaikan gitu loh. Saya kenapa ya? Kok mau ya begitu terus ya? Sepedanya perjalanan jauh, tapi kan mudah mengupgrade-nya. Andai kata ininya, stangnya ini terlalu rendah ya, pasanglah namanya raise stem ya, lebih tinggi ya, minimal rata ya, minimal ini rata ya, ini minimal rata ya. Nah ini ya, nah ini minimal rata ya, seginilah ini stang ya, nah, seperti inilah rata ya. Nah yang kedua caranya, walaupun itu agak negatif sedikit ya, nah apa salahnya ya? Kita mengganti dengan yang bentuknya pipi. Tapi andai kata mau lebih bagus ya, yang kita bentuk hand grip ini yang dilengkapi dengan ini teman-teman, dengan klem. Nah seperti ini nih, ini ada klemnya. Ini lebih kuat ya, kokoh sehingga dia tidak mudah terpelintir. Nah yang lebih bagus lagi ya, nah gantilah dengan stem ya, dengan hand grip ini ya, yang bentuknya ada tanduknya, ataupun kita melengkapi dengan tanduk tambahan ya untuk fleksibilitas ya, memegang hand grip ini ya, supaya pada saat kita pegang ini kita ada kesempatan untuk berubah posisi ya, memberikan kesempatan darah untuk mengalir ke seluruh telapak tangan ini ya, sehingga kesemutan itu hilang gitu loh. Oke teman-teman, sebenarnya ini masalah sederhana ya, tapi mengganggu, tapi dibiarkan. Saya kadang-kadang question mark, mengapa itu dibiarkan gitu loh. Ya dan sebaik sini hanya sekedar membantu teman-teman. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini adalah suatu solusi ya yang saya sampaikan ya, yang bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang akan melaksanakan perjalanan jauh touring. Mau tidak mau, inilah solusinya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton video saya, dan sebaik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.